Mengapa sepertinya Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda di tempat tidur, berbaring, dan tidak melakukan banyak hal akhir-akhir ini? Apakah Anda termasuk orang yang mudah lelah dan tidak ingin melakukan apapun? Apakah Anda menyebut perilaku seperti ini sebagai kemalasan belaka dan tidak lebih? Sebenarnya ada banyak kesamaan antara rasa malas dan kelelahan yang membuat sulit untuk membedakan keduanya. Burnout adalah keadaan negatif kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebihan dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Sekarang, mendidik dan memahami lebih baik sifat kelelahan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, berikut 6 tanda yang menunjukkan bahwa apa yang Anda alami saat ini sebenarnya bukanlah rasa malas, melainkan kelelahan. Nomor 1, Anda merasa terputus dari segalanya. Apakah Anda menjalani aktivitas setiap hari seolah-olah dengan autopilot? Apakah ada perasaan terpisah dari diri Anda sendiri? Jika Anda menderita kelelahan, salah satu hal yang mungkin Anda alami, namun tidak begitu Anda sadari atau pahami adalah depersonalisasi. Orang-orang yang mengalami depersonalisasi, paling sering mereka yang berjuang dengan trauma, melaporkan perasaan aneh seperti mati rasa, atau kehampaan emosional seolah-olah mereka sedang menyaksikan kehidupan dari luar diri mereka. Mereka tidak merasa menjadi diri mereka sendiri lagi, mereka tidak merasa terlibat dengan apapun, dan mereka terus-menerus bergumul dengan perasaan tidak berdaya dan tidak mampu mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Nomor 2, Anda dulunya termotivasi. Kemalasan adalah ciri karakter, dan ciri-ciri karakter cenderung tetap stabil seiring berjalannya waktu. Orang yang malas tidak pernah merasa ingin berusaha atau berusaha keras dalam melakukan sesuatu. Namun jika Anda dulunya memiliki motivasi diri dan berprestasi tinggi, sering unggul dalam bidang tertentu, dan baru-baru ini menjadi lelah, apatis, dan tidak termotivasi, kemungkinan besar Anda menderita kelelahan dan bukan kemalasan seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Nomor 3, Anda dulunya penuh gairah. Perbedaan yang jelas antara seseorang yang kelelahan dan seseorang yang malas adalah bahwa orang yang kelelahan dulunya memiliki hal-hal yang mereka sukai, namun sekarang mungkin kesulitan untuk menemukan minat atau kesenangan lagi. Baik itu bakat, olahraga, atau sekadar prestasi akademis atau profesional secara umum, kelelahan dapat menyulitkan Anda melakukan hal-hal yang dulu Anda sukai. Anda bahkan mungkin membenci atau membencinya karena Anda terlalu banyak bekerja dan mendorong diri Anda ke tepi jurang karenanya. Nomor 4, Anda menjadi pemurung dan mudah tersinggung. Apakah Anda tiba-tiba merasa diri Anda cepat marah dan mudah tersinggung? Apakah Anda sering merasa emosi tidak terkendali saat ini dan tidak tahu alasannya? Kemurungan dan mudah tersinggung adalah hal yang umum, namun seringkali diabaikan sebagai tanda-tanda kelelahan. Jadi, jika Anda mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama ketika hal itu tidak pernah menjadi masalah bagi Anda, mungkin inilah alasannya. Sebaliknya, orang malah sangat kontras dengan orang ini karena mereka seringkali sangat santai, tenang, dan tidak terpengaruh oleh berbagai hal. Nomor 5, Anda telah mengabaikan perawatan diri Anda. Salah satu tanda peringatan yang paling menyusahkan bahwa seseorang mungkin kelelahan secara emosional dan fisik adalah jika Anda mulai mengabaikan perhatian pada diri sendiri dan menarik diri secara sosial dari orang lain. Ada perubahan besar dalam pola makan dan atau tidur Anda. Anda berhenti berusaha untuk berpenampilan menarik atau berpenampilan menarik, dan Anda cenderung menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendirian tanpa melakukan apapun. Karena Anda mudah lelah bahkan karena tugas yang paling sederhana sekalipun, perbedaan antara kelelahan dan kemalasan terlihat jelas pada kenyataan bahwa Anda tidak selalu seperti itu. Dan yang keenam, perubahan ini terjadi secara bertahap. Terakhir, namun mungkin yang paling penting, sesuatu yang harus Anda ketahui tentang kelelahan adalah bahwa kelelahan berkembang secara bertahap
Jadi semua poin yang disebutkan sebelumnya, kehilangan minat dan motivasi, terutama pada hal-hal yang dulu kita sukai, merasa terlepas dari diri sendiri, dan terputus dari segala sesuatu di sekitar Anda, menarik diri dari pergaulan, dan mengabaikan perawatan diri, tidak akan terjadi begitu saja. Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya ada 5 tahapan utama kelelahan, masing-masing dengan tingkat keparahan yang semakin meningkat. Fase bulan madu, timbulnya stres kronis, kelelahan, dan kelelahan kebiasaan. Banyak orang mulai mengalami gejala-gejalanya sejak fase kedua, ketika tingkat stres masih dalam jumlah sedang, namun optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah mulai menurun. Dan pada saat Anda mencapai tahap kelima dan terakhir, kelelahan sudah begitu melekat dalam hidup Anda, sehingga kelelahan mental dan fisik yang terus-menerus menjadi semakin hebat dan sulit untuk diobati, membuat Anda lebih rentan terkena depresi dan kecemasan. Mengenali tanda-tanda kelelahan sejak dini akan memudahkan Anda mendapatkan bantuan dan memulihkannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kelelahan dibandingkan hanya menganggapnya sebagai kemalasan seperti yang cenderung dilakukan kebanyakan orang. Jadi jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mungkin menderita kelelahan mental atau emosional, jangan ragu untuk menghubungi ahli kesehatan mental profesional sekarang dan membicarakannya dengan mereka. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar di bawah berisi pemikiran, pengalaman, dan saran Anda, dan bagikan dengan orang-orang di luar sana yang sedang berjuang melawan kabut kelelahan. Jangan lupa subscribe, dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.